Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Warna Rahmi. Di video kali ini aku mau bikin kue yang cocok banget dijadikan menu untuk berbuka puasa. Rasanya manis gurih dan teksturnya juga lembut banget. Nah, pengen tahu kan cara buatnya seperti apa? Simak terus video ini ya. Di sini bahan-bahannya ada gula merah sebanyak 120 gram, kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan, tambahkan juga air putih sebanyak 150 ml. Dan terakhir tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian semua bahan ini akan aku rebus terlebih dahulu sampai gula merahnya larut. Tidak perlu sampai mendidih ya. Yang penting gula merahnya larut. Dimasak menggunakan api kecil aja supaya airnya ini tidak menyusut dan tidak menguap ya teman-teman. Apabila gula merahnya sudah larut, bisa dimatikan api kompornya, kemudian disaring terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran atau ampas-ampas yang terdapat di dalam gula merahnya. Kalau sudah disaring seperti ini, kemudian larutan gula merah ini akan aku biarkan hingga dingin. Lalu aku akan buat untuk toppingnya. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan 65 ml. Lalu tambahkan sejumput garam. Lalu tambahkan juga 1/4 sendok makan tepung terigu. Nah, bahan topping ini akan aku masak di atas kompor menggunakan api cukup kecil dan diaduk-aduk sampai tercampur rata. Dimasak sampai mengental dan meletup-letup ya. Kalau udah, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Langkah selanjutnya, siapkan mangkuk atau wadah, lalu masukkan 100 gram tepung terigu atau setara dengan 10 sendok makan. Kalau kalian gak punya timbangan, boleh gunakan takaran sendok seperti ini ya. Kemudian tambahkan 200 ml santan. Di sini aku menggunakan 1 bungkus santan instan 65 ml. Kemudian aku tambahkan air sampai totalnya 200 ml. Diaduk-aduk aja sampai adonan tepung dan santannya jadi licin seperti ini ya. Nah, kalau udah licin seperti ini, bisa ditambahkan 2 butir telur ayam. Kalau kalian mau diganti pakai telur bebek juga boleh ya teman-teman. Nah, kalau sudah dimasukkan telur ayamnya, diaduk-aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata dan licin seperti ini, lalu bisa masukkan air gula merah atau larutan gula merah. Ini sudah dingin ya larutan gula merahnya. Bisa dituangkan sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan margarin cair ya. Ini 1 sendok makan margarin, kemudian aku lelehkan atau aku cairkan. Lalu masukkan ke dalam adonan. Diaduk-aduk lagi hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, adonannya udah siap digunakan. Nah, panaskan cetakan seperti ini lalu olesi dengan sedikit atau secukupnya minyak goreng. Kalau mau pakai margarin juga bisa ya. Lalu tuangkan adonan ke dalam cetakan. Untuk memasak adonan ini gunakan api yang kecil saja ya, jangan api besar karena nanti bagian bawahnya cepat gosong. Untuk proses memasaknya memang lumayan sedikit lama, tapi hasilnya bakalan bagus, masak merata dan bagian bawahnya juga tidak gosong. Jangan lupa ditutup ya. Nah, setelah beberapa saat dimasak, ini adonan kuenya udah setengah matang. Lalu bisa dikasih topping santan yang tadi pertama kali kita buat ya teman-teman. Nah, dikasih secukupnya aja, sekitar 1/4 sendok makan di bagian atasnya. Kalau sudah dikasih topping seperti ini, tutup lagi dan dimasak lagi sampai benar-benar matang. Setelah beberapa saat dimasak, ini kuenya sudah matang. Seperti ini ya tampilannya teman-teman. Kemudian bisa dikeluarkan dari dalam cetakan dengan bantuan sendok seperti ini. Nah, ini hasil kuenya ya teman-teman, cantik banget, ini udah matang. Kemudian bisa ditata di atas piring seperti ini. Kalau di daerahku ini disebutnya bingka gula merah ya teman-teman.
Ini cocok banget dijadikan untuk menu berbuka puasa karena teksturnya yang lembut banget, rasanya juga manis gurih dari santan dan juga gula merahnya. Ini enak banget disajikan hangat-hangat. Tapi kalaupun sudah dingin, ini benar-benar enak ya teman-teman, tetap lembut, rasanya manis dan juga gurih. Pokoknya mantep banget, kalian wajib cobain. Nah, bagi kalian yang pengen cobain misalnya nggak suka pakai santan instan, bisa diganti dengan santan asli dari kelapa parut ya. Oke teman-teman, makasih banget udah nontonin videoku sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Jika kalian tidak ingin ketinggalan video terbaruku selanjutnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaruku selanjutnya. Wassalamualaikum.